Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Istiqomah, nomor 34 dari kelas 10 MIPA 5. Dalam video ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang cabang ilmu kimia. Sebelumnya, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Bidang-bidang ini yang dipelajari dalam keilmuan sangatlah luas, sehingga para ahli membaginya menjadi 5 bidang ilmu penting, yaitu yang pertama, kimia fisika adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai suatu zat dalam skala makroskopik, atomik, subatomik pada suatu sistem kimia dengan hukum-hukum dan konsep fisika yang berlaku. Hal-hal yang dipelajari dari cabang kimia fisika adalah mengenai prinsip dan konsep fisika seperti pergerakan, energi, gaya, waktu, dinamika, kimia kuantum, statistika mekanik, dinamika, dan ekuilibrium. Bidang ini meliputi pengembangan teori kimia, makro dan mikro, perhitungan energi dalam suatu proses, penentuan sifat-sifat fisis suatu zat, pemisahan antara dua senyawa. Dalam bidang ini, kita akan menjumpai banyak persamaan matematis dan perhitungan yang berkaitan dengan energi sehingga cenderung umum. Yang kedua, kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang cara memisahkan, mengidentifikasikan jenis zat penyusun bahan dan menentukan jumlahnya. Oleh karenanya, kimia analitik dibedakan atas dua bagian pokok, yakni analisis kualitatif dan kuantitatif. Kimia analitik meliputi proses-proses pengidentifikasian suatu zat, pengelompokan zat, dan pembentukan zat baru untuk melakukan analisis. Metode analitis yang dipelajari dalam cabang kimia analitik dibagi menjadi dua, yaitu metode klasik dan instrumental. Metode klasik ialah pemisahan zat dengan cara presipitasi, ekstraksi, distilasi, dan pengukuran kualitatif dari suatu senyawa dengan cara analisis warna, bau, ataupun dengan titik lelehnya. Sedangkan metode instrumental ialah teknik analisa menggunakan serapan cahaya atau konduktivitas zat. Teknik pemisahan senyawa yang termasuk dalam metode instrumental ialah kromatografi, elektroforesis, dan fraksinasi dengan aliran listrik. Bidang kimia analitik berfokus pada penelitian untuk meningkatkan desain eksperimen, pengukuran kimia, dan pembentukan teknik baru untuk mengukur suatu keadaan kimia dengan lebih tepat. Yang ketiga, kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa organik. Bidang ini memiliki peranan penting dalam hal sintesis senyawa, analisa gugus karbon, dan penelitian yang berhubungan dengan atom karbon lainnya. Materi dasar pada kimia organik ialah mengenai hidrokarbon, tata nama senyawa hidrokarbon, perkembangan terkini dari riset-riset bidang kimia organik mengarah pada topik mengenai organometalik, termasuk lantanida dan logam transisi. Yang keempat, kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa organik seperti garam, mineral, logam, dan senyawa organometalik. Bidang ini juga mempelajari mengenai pembentukan kristal, pemisahan senyawa anorganik, pengolahan mineral, pelapisan material, penggunaan campuran bahan bakar, dan pembentukan warna dalam senyawa.
Karena kegunaannya yang luas, bidang kimia anorganik sering kali diperlukan dalam industri seperti industri cat, kaca, gelas, tekstil, plastik, dan masih banyak industri lainnya. Dan yang terakhir, biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan menganalisa senyawa-senyawa yang terlibat dalam reaksi tersebut. Biokimia mempelajari secara spesifik tentang struktur, fungsi, dan interaksi biologis dari suatu makromolekul seperti karbohidrat, asam nukleat, protein, dan lemak. Terkadang, reaksi yang terjadi ialah pada level ion, sehingga melibatkan senyawa anorganik seperti air, O2, sulfur, dan zat mineral anorganik. Biokimia sangat erat kaitannya dengan botanik, medisinal, bahkan biologi molekular dalam penelitian khususnya terhadap sel. Fokus penelitian pada bidang biokimia dilakukan akhir-akhir ini ialah mempelajari bagaimana suatu molekul dapat mempercepat proses kimiawi dalam suatu makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.